Pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk yang digunakan untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis dan bahan tidak tertulis. Menurut Mulyasa pada tahun 2006, bahan ajar atau materi pembelajaran atau instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Gofar pada tahun 2004, bahan ajar adalah keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Bahan ajar mempunyai struktur dan urutan yang sistematis, menjelaskan tujuan instruksional yang akan dicapai, memotivasi peserta didik untuk belajar, mengantisipasi kesukaran belajar peserta didik, sehingga menyediakan bimbingan bagi peserta didik untuk mencapai bahan ajar tersebut. Bentuk-bentuk bahan ajar atau materi pembelajaran antara lain yang pertama, bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Jika bahan ajar cetak tersusun secara baik, maka bahan ajar akan mendatangkan beberapa keuntungan seperti yang dikemukakan oleh Stephen Peter Ballstedt 1994, yaitu yang pertama, bahan tertulis, kedua, biaya untuk pengadaannya, ketiga, bahan tertulis cepat, keempat, susunannya menawarkan kemudahan secara luas dan kreativitas bagi individu. Kelima, bahan tertulis relatif, ringan, dan dapat dibaca di mana saja. Selanjutnya, bahan ajar yang baik akan dapat memotivasi pembaca untuk melakukan aktivitas seperti menandai, mencatat, dan membuat sketsa. Yang ketujuh, bahan tertulis dapat dinikmati sebagai sebuah dokumen yang bernilai besar. Yang kedelapan, pembaca dapat mengatur tempo secara mandiri. Menurut Bandono 2009, penyusunan bahan ajar cetak memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, susunan tampilan, kedua, bahasa yang mudah, ketiga, menguji pemahaman, keempat, stimulan, kelima, kemudahan dibaca, keenam, materi instruksional. Banyak sekali jenis bahan ajar cetak yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Antara lain, yang pertama, handout, modul, buku teks, lembar kegiatan siswa, model atau maket, poster, dan brosur. Handout, menurut Andi Prastowo, handout merupakan bahan pembelajaran yang sangat ringkas. Yang kedua, modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi paling tidak tentang yang pertama, petunjuk belajar, kedua, kompetensi yang akan dicapai, ketiga, konten atau isi materi, keempat, informasi pendukung, kelima, latihan-latihan, keenam, petunjuk kerja dapat berupa lembar kerja atau LKS, kedelapan, evaluasi, dan yang terakhir, balikan terhadap hasil evaluasi. Pembelajaran dengan modul juga memungkinkan peserta didik yang memiliki kecepatan tinggi dalam belajar akan lebih cepat menyelesaikan satu atau lebih kompetensi dasar dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Selain itu, juga meningkatkan kemampuan peserta didik untuk belajar sendiri tanpa tergantung kepada kehadiran pendidik. Yang nomor 3, buku teks. Buku teks pelajaran pada umumnya merupakan bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan atau buah pikiran dari pengarangnya yang disusun secara sistematis berdasarkan kurikulum yang berlaku. Dan yang selanjutnya, lembar kegiatan siswa. Lembar kegiatan siswa adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Dan yang selanjutnya, model. Model merupakan bahan ajar yang berupa tiruan benda nyata untuk menjembatani berbagai kesulitan yang bisa ditemui. Yang selanjutnya, brosur. Brosur adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem atau cetakan yang hanya terdiri atau beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap tentang perusahaan atau organisasi. Dan yang selanjutnya, foto atau gambar.
Foto atau gambar memiliki makna yang lebih baik dibandingkan dengan tulisan. Foto atau gambar sebagai bahan ajar tentu saja diperlukan satu rancangan yang baik agar setelah selesai melihat sebuah atau serangkaian foto atau gambar, siswa dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya menguasai atau lebih kompetensi dasar. Yang B, bahan ajar. Saya Windasari Habiahan, MTM saya 18010103. B. Bahan ajar dengar atau audio. Bahan ajar audio merupakan salah satu bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik kepada peserta didiknya, guna membantu mereka menguasai kompetensi tertentu. Jenis-jenis bahan ajar audio ini antara lain adalah radio, kaset, MP3, MP4, sound recorder, dan handphone. Bahan ajar ini mampu menyimpan suara yang dapat diperdengar secara berulang-ulang kepada peserta didik dan biasanya digunakan untuk pelajaran bahasa dan musik. Yang C, bahan ajar pandang dengar atau audio visual. Bahan ajar pandang dengar merupakan bahan ajar yang mengombinasikan dua materi, yaitu visual dan auditif. Materi auditif ditunjukkan untuk merangsang dan pendengaran, sedangkan visual untuk merangsang indera penglihatan. Dengan kombinasi keduanya, pendidik dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Hal itu berdasarkan bahwa peserta didik cenderung akan lebih mudah mengingatkan dan memahami suatu pelajaran jika mereka tidak hanya menggunakan satu jenis indera saja, apalagi jika hanya indera pendengar saja. Bahan ajar pandang dengar mampu memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin bisa dilihat di dalam kelas menjadi mungkin dilihat. Selain itu, juga dapat membuat efek visual yang memungkinkan peserta didik memperkuat proses belajar. Bahan ajar pandang dengar antara lain adalah video dan film. Perkenalkan, nama saya Fitria Sinaga, MPM 1801010105. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan D, bahan ajar interaktif atau interactive teaching material. Bahan ajar interaktif adalah bahan ajar yang mengombinasikan beberapa media pembelajaran audio, video, teks, atau grafik yang bersifat interaktif untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku dari suatu presentasi. Bahan ajar interaktif memungkinkan terjadinya hubungan antara dua arah atau bahan ajar yang penggunaannya, sehingga peserta didik akan mendorong untuk lebih aktif. Bahan ajar interaktif dapat ditemukan dalam beberapa CD interaktif yang di dalam prosesnya pembuatan atau penggunaannya tidak dapat terlepas dari perangkat komputer. Maka dari itu, bahan ajar interaktif juga termasuk bahan ajar yang berbasis komputer. Kriteria bahan ajar. Menurut Furqon tahun 2009, dalam bahan ajar yang baik harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, substansi yang dibahas harus mencakup sosok tubuh dari kompetensi atau subkompetensi yang relevan dengan profil kemampuan tamatan. Yang kedua, substansi yang dibahas harus benar, lengkap dan aktual, meliputi konsep fakta, prosedur, istilah, dan notasi, serta disusun berdasarkan hierarki atau step penguasaan kompetensi. Lalu yang ketiga, tingkat keterbacaan. Dari segi kesulitan bahasa maupun substansi harus sesuai dengan tingkat kemampuan pembelajaran. Lalu yang keempat, sistematika penyusunan bahan ajar harus jelas, runtut, lengkap, dan mudah dipahami. Sedangkan menurut Anonim pada tahun 2009, dalam pengembangan bahan ajar, maka bahan ajar harus memiliki beberapa kriteria berikut. Yang pertama, bahan ajar harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, bahan ajar harus sesuai dengan taraf perkembangan anak.
Lalu yang ketiga, bahan yang baik ialah bahan yang berguna bagi siswa, baik sebagai perkembangan pengetahuannya dan keperluan bagi tugas kelak di lapangan. Lalu yang keempat, bahan itu harus menarik dan merangsang aktivitas siswa. Lalu yang kelima, bahan itu harus disusun secara sistematis, bertahap, dan berjenjang. Lalu yang terakhir, bahan yang disampaikan kepada siswa harus menyeluruh, lengkap, dan utuh. Fungsi bahan ajar. Bahan ajar memiliki fungsi strategis sebagai proses pembelajaran yang dapat membantu guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran, sehingga guru tidak terlalu banyak menyajikan materi. Di samping itu, bahan ajar dapat menggantikan sebagian peran guru dan mendukung pembelajaran individual. Hal ini akan memberi dampak positif bagi guru, karena sebagian waktunya dapat dicurahkan untuk membimbing belajar siswa. Dampak positifnya bagi siswa dapat mengurangi ketergantungan pada guru dan membiasakan belajar mandiri. Hal ini juga mendukung prinsip belajar sepanjang hayat atau lifelong education. Menurut Anonim, fungsi bahan ajar adalah sebagai motivasi dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan materi pembelajaran yang kontekstual agar siswa dapat melaksanakan tugas belajar secara optimal. Sedangkan menurut Furqon, bahan ajar berfungsi sebagai berikut. 1. Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan atau dilatih kepada siswanya. 2. Pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya. 3. Evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. 4. Membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar. 5. Membantu siswa dalam proses belajar. 6. Sebagai perlengkapan pembelajaran untuk pencapaian tujuan pelajaran. 7. Untuk menciptakan lingkungan atau suasana belajar yang kondusif. Dan manfaat penyusunan bahan ajar. Yang pertama, tujuan penyusunan bahan ajar menurut para ahli, yaitu menurut Majid tahun 2005 halaman 15, bahan ajar disusun dengan memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu siswa dalam mempelajari sesuatu. Yang kedua, menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar. Yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang keempat, agar kegiatan pembelajaran menjadi menarik. Tujuan penyusunan bahan ajar secara umum. Tujuan dari penyusunan bahan ajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik, sehingga mencegah timbulnya rasa bosan pada peserta didik. Yang kedua, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Yang keempat, mampu memudahkan dan membantu peserta didik dalam mendapatkan bahan ajar. Manfaat penyusunan bahan ajar bagi guru dan peserta didik. A. Manfaat bagi guru. 1. Diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. 2. Tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. 3. Memperkaya karena diperkembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. 4. Menambah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. 5. Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan peserta didik karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya. 6. Menambah angka kredit jika dikumpulkan dan diterbitkan. B. Manfaat bagi peserta didik. 1. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. 2. Kesempatan untuk belajar secara lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. 3. Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. Langkah-langkah dalam pemilihan bahan ajar. Materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru dan harus dipelajari siswa hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. 1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi
dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Tentu, sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai siswa. Dua, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi yang akan diajarkan perlu diidentifikasi apakah termasuk jenis fakta, konsep, prinsip, prosedur, afektif, atau gabungan. Lebih daripada satu materi. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan diajarkan, maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara mengajarkannya. 3. Memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah diidentifikasi. 4. Memilih sumber bahan ajar. Setelah jenis materi ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan sumber bahan ajar. Materi pembelajaran atau bahan ajar dapat kita tentukan dari berbagai sumber seperti buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, media, atau audio visual. Baiklah, nama saya Suntia Natalia Sihombing, NPM 1801010107. Di sini saya membacakan kesimpulan dari diskusi kami, yaitu kesimpulannya, bahan ajar merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan menerapkan bahan ajar yang telah dikembangkan, diharapkan menjadi alternatif bagi guru dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar akan berjalan lebih baik dan bervariasi, yang pada akhirnya hasil belajar siswa juga ikut meningkat. Maka dalam makalah ini kami akan membahas tentang bahan ajar yang merupakan bagian dari hasil perencanaan seseorang guru sebelum mengajar di kelas. Terima kasih.